Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua, terima kasih yang sudah hadir dan menyimak webinar ini. Dan ini menjadi ladang kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Selain kita, Civitas FBI Group, dan juga mungkin ada pendatang-pendatang lain yang baru pertama kali berjumpa di webinar FBI Group. Bagi yang pertama kali silakan ta'aruf terlebih dahulu. Tuliskan nama di kolom chatnya. Di chatnya silakan namanya siapa, asalnya dari mana. Supaya kami, Civitas FBI Group bisa memanjangkan silaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat semua, mari kita bersyukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaruniakan nikmat sehat. Alhamdulillah. Nikmatnya silaturahim, alhamdulillah, dan nikmatnya iman dan Islam. Mudah-mudahan terus terhujam, tertanam dan terus meningkat kualitas amal ibadah kita hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mari juga kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Nabi Allah, uh, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak Ibu sahabat semua, untuk menambah keberkahan silaturahim kita, mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib, alhamdulillah. Mari kita sapa di kolom chat yang mau yang menyampaikan salam silaturahimnya. Terima kasih sahabat Muhammad Adi Wibowo dari Depok. Masya Allah, salam silaturahim bersama kami keluarga besar FBI Group. Bagi yang baru masuk silahkan salam salam terlebih dahulu. Perkenalkan terlebih dahulu, boleh silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan sahabat semua. Jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Narasumber yang pertama, sahabat kami Ustadz Ahmad Supani sudah dinaikkan di screen. Alhamdulillah. Terima kasih yang belum baru disapa oleh kami nih, sahabat Ferdi Berry. Terima kasih, sahabat Yoga Prayoga. Umu Ani, terima kasih. Bu Haja Titin dari Palembang juga terima kasih. Pasti beliau stay tune dan siap. Terima kasih juga guru kami Ustadz Ahmad Suyuti. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat Umi Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyapa kami. Masya Allah tabarakallah. Baik, kita sapa sahabat kami Ustadz Ahmad Sofandi. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Diklik mute-nya dulu Ustadzku. Masih terkena mute di situ. Oke. Oh, baik. Ada sahabat Fuad dari Kuitang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi, oh, beda Fanta sama P. Oh, alhamdulillah ada guru kami Ustadz Fuad juga. Ada sahabat Fuad dan Ustadz Fuad. Baik, baik. Mohon maaf. Terima kasih. Ini nanti mungkin barangkali sudah pernah berjumpa Ustadz Ustadz Fuad dan sahabat Fuad. Baik, kita cek suara dulu. Assalamualaikum Ustadz. Sudah cek dulu? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semua, Ustadz Ahmad Sobandi sudah lama menjadi mutoif di FBI Group. Pertama kali Anda bergabung juga dan beliau menjadi motifnya banyak input-input yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk saya waktu itu, dan insya Allah pada malam hari ini beliau menyapa kita dengan materi yang menjadi fundamental berbicara tentang Ka'bah. Ustaz Ahmad Sobandi berbicara tentang Masya Allah Tabarakallah, insya Allah tentang Ka'bah yang menjadi kiblat kita, dan beliau menyapa kita dari tanah haram, dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ustadz, silakan sampaikan materinya dalam waktu 10 hingga 15 menit. Tafadhal Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara baik
lam yubda bihamdillah. Kalau tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa maka amal baik itu putus. Tidak bisa dibawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kami awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, aku sujud zikri yang mulia Al-Ustadz Yasir Boma sebagai CEO mata Allah wa hayatahu maupun inayati. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, sehat batin wa zahira. Para guru, para senior yang saya hormati, para jamaah, para tamu yang hadir pada kesempatan Zoom di sore hari ini bagian Saudi Arabia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan kesempatan untuk memberikan menyampaikan beberapa hal, yaitu termasuk sejarah daripada Ka'bah Baitullah. Jamaah yang kami hormati, di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatnya di mana kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Ka'bah. Bisa melihat Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama kali, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu dibangun pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuh dengan mubarakah, penuh dengan keberkahan. Dari itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bisa melihat Ka'bah, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menganjurkan untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman ila akhirih. Kenapa? Karena kita selalu mengagungkan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ditinggikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub. Sampailah Nabi Nuh. Ketika sampai Nabi Nuh, maka terjadilah banjir bandang. Di saat itulah tinggal pondasinya saja. Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah Nabiullah Ibrahim, maka di situ wa idz yarfa'u. Allah juga minta kepada Nabiullah Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Ditinggikan itu Ka'bah. Lalu saat itulah Nabiullah Ibrahim merasa kesulitan karena tidak adanya tangga. Lalu Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas batu yang dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Apa kata Allah? Naiklah kau ke atas batu itu. Lalu subhanallah, Nabiullah Ibrahim itu naik ke atas batu itu lunak seperti semen yang masih basah. Jadi sebagai tangganya, alatnya, ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan Ka'bah. Disitulah Ka'bah, subhanallah, Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim, maka di situ ada satu lingkaran yang dikenal dengan sebutan Hijr Ismail. Hijr Ismail. Sebetulnya Hijr Ismail itu termasuk daripada Ka'bah. Kenapa ada Hijr Ismail? Fadilah adanya Hijr Ismail itu ketika kita bisa menyempatkan diri untuk sholat di Hijr Ismail, maka pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Subhanallah. Itu penting bagi kita ketika kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang melaksanakan ibadah umrah, kita pada saat itu menyempatkan diri untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan.
Subhanallah, pada saat itu Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan, pada saat itu makam Ibrahim itu banyak perselisihan karena saking banyaknya umat ketika hendak ingin melaksanakan tawaf, maka disitulah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yaitu tidak sependapat dengan ulama yang berada di Saudi Arabia. Kenapa? Ulama Saudi Arabia pada saat itu berfatwa bolehnya makam Ibrahim, yaitu batu yang besar itu sebesar musola itu boleh ditempelkan ke Ka'bah. Namun pada saat itu Syekh Mutawalli yang mengajar di kota Mekah selama 15 tahun, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Azhar, maka beliau berkata tidak boleh. Kenapa? Karena makam Ibrahim itu tempatnya di situ. Kalau mau kecilkan saja. Akhirnya para ulama Saudi Arabia pada saat itu berkata, saya tidak berani berkata kepada raja, kalau engkau mau silahkan kau datang kepada raja. Akhirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Bapak Ibu, beliau datang kepada raja. Subhanallah, disitulah raja itu diluluhkan hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga makam Ibrahim pada saat itu yang harusnya ditempel ke dinding Ka'bah maka di situ dikecilkan sebagaimana sekarang kita lihat seperti sarang burung. Subhanallah, apa fadilah daripada Hijr Ismail, apa namanya, makam Ibrahim, yaitu fadilahnya ketika kita berdoa di belakang makam Ibrahim maka doa kita berpotensi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya Ka'bah, kalau kita pernah apa namanya uh, melihat sejarah daripada Laila Majnun, ada seorang ada satu kisah yaitu yang terjadi kepada Laila Majnun. Ka'bah ini dari saking agungnya, dari saking subhanallah, dari saking istijabahnya, Majnun itu menjadi gila karena terlena cinta kepada Laila. Saat gila dibawalah oleh orang tuanya untuk datang ke kota Mekah dan lalu beliau itu berdoa di tepi Ka'bah. Subhanallah. Doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Majnun itu menjadi sembuh. Selain itu Bapak yang kami muliakan, Ibu yang kami muliakan, di situ ada tempat-tempat istijabah. Di antaranya adalah yaitu dari multazam, di antara multazam yaitu hingga pintu Ka'bah. Di antara multazam pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu namanya multazam. Ketika kita berdoa, maka berpotensi doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjut di sana di belakang makam Ibrahim, yaitu berpotensi juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut jalan masuk di kawasan Hijr Ismail, maka di situ pula doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah ketika bertawaf, maka sempatkan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat itu adalah tempat yang mustajabah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini Bapak, Ibu yang kami muliakan, kisah daripada Ka'bah ini mudah-mudahan menjadi wasilah kepada kita semua khususnya yang ada di Indonesia, yaitu agar bisa berlomba-lomba untuk hadir datang ke kota Mekah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati indahnya, menikmati agungnya, menikmati semuanya, menikmati tempat mustajabahnya, bisa bersujud di tempat yang mulia, bisa mendapatkan banyak fadilah di kota Mekah Al-Mukarramah. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan daripada sejarah Ka'bah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita agar kita lebih cinta kepada Ka'bah. Baik Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih sahabat kami Ustadz Ahmad Sopandi bagi anak yang mungkin sekitar 15 atau 16 kali nih tugas bersama Ustadz Ahmad Supandi. Ada kerinduan mendengar suara beliau nih, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan bisa menambah hasanah untuk kita semua, para sahabat yang hadir semua. Terima kasih yang sudah hadir. Dan mudah-mudahan Ustadz
di akhir sesi mudah-mudahan bisa memimpin doa, mengambil keberkahan dari kota suci insyaallah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini ada beberapa yang menyapa juga. Kita bacakan Buya Zain, terima kasih. Beliau posisi di Jakarta Barat menyimak. Selanjutnya juga Alhamdulillah sahabat yoga dari Tangsel dan guru kami Ustadz Fuad Muhsin menyapa juga Ustadz Ahmad Sopani. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Silahkan melanjutkan agenda ataupun menyimak terlebih dahulu sebelum nanti mudah-mudahan Ustadz masih luang untuk memimpin doa di sesi akhir mengambil keberkahan dari tanah suci. Alhamdulillah. Barakallahu fikum sahabatku Ustadz Ahmad Supandi. Baik, Alhamdulillah di sesi yang kedua kita akan lanjutkan Tegur Sapa bersama Bang Haji Padil. Ya, Bang Haji Padil, apakah sudah on? Silakan Bang Haji Padil. Apakah sudah on? Oh, baik, Bang Haji Padil sedang ada keperluan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ada chat yang menyapa Ana. Jadi beliau sedang ada keperluan terlebih dahulu. Masya Allah. Terima kasih yang sudah hadir, sahabat semua. Oke, Bang Haji Padil nanti menyapa kita beberapa saat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz Assalamualaikum. Ahmad Fikih juga sudah menyapa kita. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Ustaz Ahmad Supandi. Alhamdulillah. Taib. Bang Haji Padil, Alhamdulillah. Ini suasana kamar anak muda. Suasana kamar anak muda, Masya Allah, Tabarakallah. Bang Haji, kita diskusi apa pada malam hari ini? Kita malam ini insya Allah diskusi tentang informasi baru terupdate Hmm, tentang legalnya umroh mandiri. Jadi ya Ustadz kita akan bahas. betul. Ini peluangkah ataupun ancamankah buat kita, para pelaku syiar Baitullah? Alhamdulillah. Betul. Bagi yang baru berjumpa dengan Bang Haji Padil, izin saya naikkan TikTok beliau untuk menambah hasanah ya, menambah hasanah silaturahim kita. Nah, Bang Haji Padil adalah sosok muda di FBI Group dan beliau konsen menjaga konten-konten dan juga menjaga apa namanya itu penjualan ataupun tentang konten hotel. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ini untuk sahabat yang belum silaturahim, silahkan silaturahim di TikTok beliau namanya Famuja_10 ataupun Fadil Gerbek Mekah dan Madinah. Viewersnya Alhamdulillah sudah banyak ya, Masya Allah. Baik, Bang Haji, silakan uraikan materi malam hari ini. Tafadhol. Ustadz bantu di share screen. Oke, siap. Nanti Ana naikkan. Oke, screennya sudah disiapkan. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah pada malam hari ini kembali lagi kita berdiskusi, berbincang-bincang lagi bersama Bang Fadil. Insya Allah kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat nih. Topik yang masih hangat banget, baru keluar dari oven ibaratnya. Sesuatu yang baru di berita yang disebarkan, yang sudah ramai di mana-mana. Ini seputar kok hilang stat share screen. Sapa-sapa dulu Bang, nanti dinaikin screennya Bang. Oke, ini seputar tentang umroh mandiri teman-teman semua. Jadi Bang Fadil akan merincikan, menjelaskan tentang umroh mandiri itu apa, lalu tentang prospeknya, terutama bagi kita sebagai pelaku usaha travel umroh FBI, yang mana kita harus melihat nih apakah umroh mandiri ini bisa jadi suatu peluangkah atau malah menjadi suatu ancaman. Ancaman yang bagi kita yang mana kita kan memberangkatkan orang itu kebanyakan grup ya teman-teman ya, paket grup. Nah, ini apakah menjadi suatu ancaman atau malah bisa menjadi ekspansi bisnis kita, meluaskan bisnis kita di dunia umroh ini teman-teman semua.
Mana share screen-nya? Siap, dinaikin sekarang. Oke. Oke, silakan. Oke. Sebelum muncul, teman-teman. Oke. Apa itu umroh mandiri? Menguntungkan atau merugikan bagi pelaku usaha travel umroh? Oke, siap start ke bawah. Nah, nah, teman-teman semuanya, kita perlu tahu nih bahwasannya di Indonesia ini, di peraturan Indonesia telah diatur secara hukum tentang umroh mandiri itu sendiri yang mana disampaikan oleh pemerintah, khususnya DPR telah mengesahkan umroh secara mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mana diatur dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang penyelenggara ibadah haji umroh yang mana dibilang perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan yang pertama melalui PPIU. Nah, PPIU ini yaitu biasanya travel umroh teman-teman ataupun travel. Dan yang ke B secara mandiri atau melalui menteri. Nah, dari pernyataan ini, pasal yang 86 ini menyatakan bahwa umroh itu bisa dilakukan secara mandiri dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi secara dasar hukum nih, secara aturan sudah dilegalkan teman-teman semua. Next step. Nah, kita gampang-gampangnya kalau ngomongin umroh mandiri itu sebenarnya bedanya sama umroh rombongan atau umroh mandiri ya umrohnya ya sendiri kalau umroh mandiri ya apapun itu dilakukan dengan sendiri karena ya itu terpisah dari rombongan jadi ya calon jemaahnya itu mengurus seluruh proses umrohnya sendiri lalu tiketnya sendiri reservasi hotelnya sendiri lalu membuat visanya tersendiri transportasinya dan manasik umrohnya itu sendiri tanpa adanya urusan ataupun bimbingan dari traveler itu tersendiri. Nah, biasanya kalau umroh mandiri itu mereka mengandalkan yang namanya teknologi dan platform online untuk mendapatkan informasi itu. Misalkan kayak informasi seputar bagaimana nanti ketika di sana di Mekah dan Madinah, booking transportasi, misalkan kayak ada transportasi itu kalau di Mekah tuh kita biasanya menggunakan adanya Uber ataupun hal-hal lainnya berkaitan dengan kehidupan Mekah dan Madinah yang dapat mendukung para calon jemaah umroh itu untuk beribadah di sana gitu teman-teman. Next step. Nah, kalau bicara tentang syarat umroh mandiri ini kurang lebih sama teman-teman. Kayak kita ingin berangkat umroh secara grup ya teman-teman. Karena ya persyaratannya itu aja sebenarnya. Yang membedakan ya tadi pengurusannya itu aja. Kalau pengurusan yang umroh mandiri ya secara mandiri, pengurusan bersama travel semuanya akan dilakukan oleh travel. Nah, syaratnya itu yang pertama tentunya harus beragama Islam ya. Orang yang mau umroh pasti harus beragama Islam. Lalu harus punya paspor yang berlaku. Nah, lalu juga ada tiket pesawat pulang pergi. Nah, tiket pesawat pulang pergi ini tentunya harus jelas dan harus confirm ya teman-teman semua tanggal keberangkatannya, kepulangannya kapan gitu. Intinya tiket itu harus balik ke Indonesia, nggak boleh balik ke negara lain. Yang penting PP pulang pergi, surat kesehatan, dan tentunya selanjutnya juga reservasi hotel Mekah dan Madinah yang harus confirm teman-teman. Kalau teman-teman mau berangkat umroh cuman nggak punya yang namanya reservasi hotel, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, nanti ujung-ujungnya teman-teman nggak bisa melakukan proses yang namanya visa umroh teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak bisa punya visa umroh, bagaimana teman-teman mau berangkat umroh ya kan? Karena salah satu persyaratan untuk teman-teman bisa untuk umroh yaitu harus menggunakan visa umroh. Oke teman-teman punya paspor, punya tiket, tapi nggak punya visa umroh. Nah teman-teman juga nggak bakal bisa masuk ke Saudi Arabia. Jadi harus dipastikan nih semuanya dalam pengurusan umroh mandiri ini. Yang pertama dokumennya itu adalah tiket, yang kedua adalah tentang reservasi hotel baik di Mekah dan Madinah, yang selanjutnya pengurusan visa umroh teman-teman semua. Selanjutnya. Nah, kita berbicara yang lebih dalam lagi nih teman-teman nih, yang lebih dalam yang menjadi suatu polemik teman-teman ya. Apakah perbedaan apa sih yang dilakukan baik itu kelebihan dan kekurangan baik umroh secara mandiri ataupun dengan travel umroh teman-teman. Nah, yang pertama pengaturan perjalanan teman-teman. Aspeknya yang pertama pengaturan perjalanan. Secara mandiri, umroh mandiri itu ya emang dilakukannya secara sendiri. Teman ngurus tiket, ngurus hotel, ngurus visa, ngurus transportasi itu sendiri teman-teman. Dan kalau umroh melalui travel ya semuanya diurusin tapi dengan travel. Tapi teman-teman harus diketahui untuk masalah untuk tiket, hotel, visa, transportasi itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Teman-teman misalkan pengen berangkat bulan apa? Pengen umroh mandiri di bulan misalkan let's say bulan Januari ataupun bulan Syawal nanti ataupun bulan Ramadan. Nah, teman-teman ini wajib reservasi tiket dari sekarang-sekarang ini. Yang mana kalau misalkan teman-teman bisa
booking tiket jauh-jauh hari tentunya harganya lebih murah ya kan teman-teman. Nah teman-teman juga harus pastikan yang namanya hotel nih. Hotel ini adalah salah satu yang paling penting ketika teman berangkat umroh. Dan hotel-hotel ini baik di Mekah ataupun di Madinah harus sudah terdaftar di Nusuk ya teman-teman ya. Terdaftar di Nusuk tuh apa sih Bang Fadil? Nah terdaftar di Nusuk ini adalah hotel-hotel yang sudah resmi. Artinya hotel-hotel yang punya lisensi dari pemerintah Saudi Arabia bahwasanya hotel ini dapat digunakan untuk calon jemaah umroh. Nah, teman-teman ketika reservasi hotel harus pastikan hotelnya itu apakah sudah terdaftar di Nusuk atau belum. Kalau nggak terdaftar di Nusuk, nanti masalahnya ke masalah visa, teman-teman. Karena visa sekarang ini salah satu persyaratannya adalah hotel. Kalau hotel itu tidak terdaftar di Nusuk, maka visa umroh nggak bakal bisa keluar. Jadi hal-hal ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau lewat travel, ya teman-teman udah terima beres, teman-teman bayar, teman-teman daftar, semuanya udah beres dan nggak bakal apa ya namanya nggak bakal dirugikan lah ke depan harinya karena memang semuanya sudah diurus sama travel. Lalu untuk masalah biaya, lebih hemat 10% atau lebih murah. Ini kalau mau ngomongin lebih hemat ini biasanya masalah tiket teman-teman. Nah, tiket ini kan teman-teman misalkan bisa dapat harga promo ataupun teman-teman tinggal pilih maskapainya aja. Beda maskapai, beda beda tujuan tentunya pasti beda harga. Kalau teman-teman, let's say teman-teman bandingin harga tiket pesawat Saudi sama pesawat Indigo, yang mana tujuannya sama-sama ke Jeddah, pasti harganya beda kan. Nah, kalau umroh mandiri tinggal dipilih tuh, mau yang lebih hemat ya udah aku naik Indigo, atau mau yang lebih mahal ya aku naik Saudi ataupun naik pesawat direct lainnya. Nah, itu adalah yang membedakan kenapa umroh mandiri itu lebih murah biayanya. Tapi tentunya walaupun lebih murah, teman-teman harus pikirkan dulu bagaimana nanti di sananya. Mulai dari makannya teman-teman ya, ketika di Mekah dan Madinah itu masalah makan, masalah kehidupan di sana tuh biayanya itu cukup tinggi teman-teman, apalagi untuk masalah makan. Let's say kalau teman-teman nih makan sekali dalam satu hari untuk satu kali makan itu bisa jajan misalkan 30 real, 40 real, 50 real itu satu orang untuk satu kali makan. Nah, teman-teman kalikan aja misalkan tiga hari tiga kali makan itu udah bisa 150 real. 150 real itu bisa mencapai 700 ribu itu baru sekali makan. Bayangin aja. Memang harganya lebih hemat kalau teman-teman pilih tiket yang affordable. Tapi kalau teman-teman biaya hidupnya mahal, ya tetap aja kenanya lebih mahal. Tapi yang membedakan dengan umroh melalui travel, walaupun lebih mahal harganya, tapi sudah termasuk semua layanan. Jadi teman-teman nggak usah pikirin makan, nggak usah mikirin transportasi, nggak usah mikirin apapun itu, bimbingan, karena semuanya sudah include dalam satu paket yang diberikan oleh travel-travel tersebut. Lalu yang kedua, kenyamanan dan kemudahan. Nah, kalau umroh mandiri teman-teman sebelum berangkat nih teman-teman harus riset dulu, cari informasi yang banyak seputar bagaimana nanti saya landing di sana tuh gimana, dari Jeddah ke Mekah tuh bagaimana, dari Mekah tuh Madinah tuh gimana, ngambil mikotnya gimana, tata cara umrohnya bagaimana, check in dan check out hotel itu bagaimana, dan itu perlu teman-teman persiapkan. Apalagi teman-teman yang mau umroh mandiri ternyata belum pernah umroh sebelumnya. Nah, itu yang dibahayakan teman-teman. Dibahayakan karena apa? Pastinya teman-teman nggak tahu bakal kondisi di sana tuh bagaimana, ya kan? Kondisi di sana tuh bagaimana teman-teman ketika sampai di sana. Nah, walaupun begitu ya teman-teman tinggal harus banyak riset tuh teman-teman. Harus banyak cari informasi sedalam-dalamnya tentang bagaimana cara umroh mandiri yang aman dan amanah. Lalu yang kalau umroh melalui travel secara kenyamanan tentunya sudah enak lah teman-teman. Praktis, terkoordinasi, dan tinggal berangkat. Teman-teman udah dapat paket handling yang teman-teman terima dari Jakarta, Jeddah, Mekah, tuh Madinah, teman-teman tinggal terima beres koper depan kamar, semuanya beres deh kalau sama travel, apalagi perurusan masalah handling teman-teman. Bimbingan ibadah, nah teman-teman kalau umroh mandiri teman-teman harus belajar dulu, belajar secara mandiri, cari informasi lalui media ataupun medsos lainnya tentang bagaimana kita melaksanakan bimbingan ibadah ya. Kalau travel ya pasti dapatkan bimbingan dari mutawif ataupun dari tour leader yang nanti akan mendampingi para calon jemaahnya. Dan tentunya kalau di travel itu biasanya dilakukan adalah manasik teman-teman ya, manasik rutin setiap sebelum keberangkatan. Lalu yang selanjutnya ada resiko administrasi teman-teman. Bayangin, kalau misalkan umroh mandiri teman-teman, resiko tingginya itu adalah salah urus visa, salah urus tiket, ataupun salah urus jadwal atau masalah hotel teman-teman. Bayangin teman-teman, banyak sekali kasus yang terjadi umroh mandiri pengen berangkat tapi gagal berangkat. Karena apa? Karena visanya nggak keluar teman-teman. Atau visanya mepet ternyata nggak keluar. Ini yang sangat kita nggak mau kan teman-teman. Teman-teman udah booking tiket, udah punya reservasi hotel, udah dibayar semua, udah lunas. Teman-teman nggak bisa berangkat gara-gara visanya nggak keluar.
Mungkin teman-teman ketika reservasi hotel ternyata hotel itu nggak terdaftar di Nusuk, teman-teman udah mengeluarkan biaya dan visanya nggak bisa keluar. Teman-teman tentunya nggak bisa dong minta refund ke tiket, ke maskapai, ataupun ke hotel yang teman-teman udah bayarkan. Itu menjadi suatu kerugian yang bisa sangat besar ke depan. Nah, kalau teman-teman salah dalam hal mengurusi visa, tiket, dan hotel. Karena tiga komponen ini ada hal-hal yang sangat penting dalam keberangkatan umroh, teman-teman. Lalu kalau umroh melalui travel, minim resiko karena sudah dipegang sama pihak yang profesional. Teman-teman tinggal terima paket paket FBI misalkan hotel di Mekah Nada Diafah, hotel di Madinah di Jauharat Ar-Rasyid. Teman-teman pasti mendapatkan hotel itu. Hotel apa yang kita janjikan pasti kita akan berikan. Nggak mungkin kita ngasih sesuatu yang berbeda, teman-teman. Karena sesuai dengan akad yang diberikan, teman-teman. Kebebasan dan fleksibilitas. Nah, kalau umroh mandiri ya memang kalau teman-teman mau ngelakuin apapun di sana, ya itu sangat fleksibel. Teman-teman mau ngapain aja bisa, mau ngurus itinerary-nya juga bisa, teman-teman mau berangkat kegiatannya apa aja juga bisa karena memang secara itinerary itu teman-teman bebas dan fleksibel, nggak diatur sama siapapun. Teman-teman hari ini mau apa city tour? Oke, teman-teman besok maunya kemana? Umroh kedua, umroh ketiga itu bebas, nggak ada yang ngatur. Sementara kalau di travel tentunya secara jadwal dan itinerary sudah ditentukan oleh travel karena memang biasanya travel umroh itu ataupun FBI itu punya program-program yang kita telah susun tuh teman-teman, mulai dari teman-teman landing di Jeddah sampai di Mekah, sampai di Mekah itu berapa hari berapa malam, itu biasanya kita punya program yang sudah terstruktur secara berarti teman-teman nanti mendapatkannya layanannya paketnya itu sudah lengkap tuh teman-teman kalau di umroh melalui travel. Pengalaman ibadah lebih kalau misalkan umroh mandiri lebih personal, mandiri sesuai ritme sendiri, ya kan. Kalau misalkan umroh bersama rombongan ya itu lebih terstruktur sama rombongan dan rasanya teman-teman feelingnya tuh beda teman-teman ketika teman-teman berangkat umroh bareng travel ataupun umroh sendiri. Kalau misalkan teman-teman berangkat umroh bersama travel sama rombongan, teman-teman dipandu sama orang yang profesional, itu rasa pasca teman-teman abis umrohnya tuh beda teman-teman feelingnya. Apalagi kalau teman-teman ketemu sama rombongan lainnya kan, rombongan yang belum pernah umroh. Jadi teman-teman bisa saling sharing bagaimana pengalaman umroh. Jadi itu jadi motivasi juga, motivasi kita untuk semakin semangat dalam beribadah, apalagi dalam perjalanan umroh, teman-teman. Pendampingan di lapangan. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kalau pendampingan di lapangan tuh biasanya persoalan tentang handling, teman-teman. Tentang handling yang ada di Saudi Arabia, teman-teman. Oke, teman-teman jago, let's say jago sering, maksudnya punya pengalaman sering ke luar negeri, pengalaman banyak ke luar negeri, jalan-jalan, liburan. Oke, kita maklumin hal itu. Tapi kalau di Saudi Arabia itu beda, teman-teman. Bayangin, teman-teman, kalau misalkan teman-teman umroh mandiri nih, teman-teman umroh mandiri, oke, teman-teman bisa ngatur semuanya sendiri, kegiatannya sendiri, tentuin harga tentunya sendiri, mau makan di mana sendiri, mau kegiatan apapun bisa dilakukan secara sendiri. Tapi bagaimana jika ada resiko-resiko yang terjadi di Saudi Arabia? Let's say teman-teman berangkat sama keluarga teman-teman umroh mandiri 5 orang gitu ya kan, ada orang tua, anak, keluarga, kakak adik ataupun sebagainya. Tiba-tiba kejadian amit-amit paspor hilang, let's say. Paspor teman-teman hilang. Lalu teman-teman bagaimana ngurusnya? Bagaimana teman-teman bisa mengurus paspor hilang tersebut, ya kan? Kalau secara secara aturan ya teman-teman harus buat paspor, bikin surat kehilangan dulu, buat kalau yang Bang Falil tahu, buat surat kehilangan dulu ke polisi, ke kantor polisi di dekat di Mekah ataupun di Madinah. Lalu teman-teman dari kantor polisi itu akan mendapatkan surat kehilangan paspor. Nah, teman-teman bawa nanti ke KJRI di Jeddah. Lalu teman-teman baru bisa membuat paspor. Dan paspornya itu teman-teman adalah paspor sementara ya, teman-teman. Bukan paspor baru lagi. Karena kalau visa umroh itu untuk di KJRI Jeddah hanya yang bisa buat paspor itu adalah orang-orang yang megang yang namanya KTP Saudi. Ya kan, orang-orang yang megang KTP Saudi apabila hilang maka dia bisa bikin paspor baru. Cuman kalau visa umroh, jemaah umroh, paspornya hilang maka hanya bisa bikin yang namanya paspor sementara. Nah, paspor sementara ini hanya berlaku untuk balik ke Indonesia. Jadi untuk teman-teman dari Saudi mau pulang, ternyata teman-teman mau mampir ke Turki ataupun kemana itu nggak bisa, harus langsung direct tiketnya untuk pulang ke negara Indonesia. Bayangin, ya kan? Paspornya hilang yang pertama. Lalu yang kedua, bayangin tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang sakit, yang harus dirawat ke rumah sakit, yang harus dirawat apa namanya dirawat yang benar-benar intensif lah. Bayangin teman-teman, nggak mungkin kan teman-teman bisa melakukannya sendiri, apalagi nanti teman-teman juga
ngeluarin tenaga lebih karena teman-teman nggak punya handling, nggak punya apapun itu, teman-teman pasti bakal ngurus koper-kopernya sendiri, ngurus perlengkapannya sendiri, pasti tenaga udah capek teman-teman. Kalau misalkan jatuh sakit, tambah tenaga lagi teman-teman harus antar ke rumah sakit. Belum lagi kalau ada rawat intensif, itu yang sangat tidak mau. Dan amit-amit teman-teman, bayangin kalau misalkan di anggota keluarga tersebut, di anggota rombongan tersebut, ada yang meninggal husnul khotimah di Mekah ataupun di Madinah. Apakah teman-teman tahu cara pengurusannya? Pengurusan makamnya bagaimana. Karena memang kalau sepengalaman Bang Fadil banyak jemaah Indonesia baik umroh itu banyak yang wafat di sana husnul khotimah. Dan itu kita nggak tahu ya orang meninggalnya kapan. Cuman memang sering terjadi. Dan tentunya kita nggak mau hal itu terjadi. Karena tentunya kita pengen semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi hal-hal ini yang bisa beresiko ketika kita umroh mandiri tanpa adanya handling. Sementara kalau teman-teman sama travel umroh, handling semua teman-teman akan diurusi. Semuanya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin, saya di Mekah bersama Mas Ade di Mekah juga, kita ada jemaah FBI yang Masya Allah meninggal wafat di kota Mekah. Mas Ade, beliau menemani mengurusi jemaahnya tersebut mulai dari perawatan inapnya di rumah sakit. Beliau bolak-balik ke rumah sakit hingga beliau mengantarkan jenazah tersebut ke makam. Di makamnya di makam Ma'la ya. Kalau di Mekah tuh di Ma'la. Masya Allah. Dari hal kecil aja udah lihat. Kalau misalkan kita sebagai travel, sebagai tim, yang mana kita punya tim profesional baik di Mekah ataupun di Madinah Jeddah kita mengurusi jemaah sampai kebutuhannya hingga wafatnya pun kita urusin. Jadi hal ini yang sangat penting ya kan teman-teman kelebihan dan kekurangan dari umroh mandiri dan umroh bersama travel persoalan tentang masalah handling di sana, operasional di sana. Lalu yang kedua rasa aman dan proteksi harus urus sendiri. Oke, emang benar kalau umroh mandiri harus urus sendiri, asuransinya memang sendiri. Lalu kalau travel ya memang teman-teman mendapatkan asuransi dari travel tersebut karena mendapatkan siskopatu dan lainnya. Nah, kalau umroh mandiri cocoknya untuk siapa nih? Tentunya yang cocoknya untuk jemaah muda, anak-anak yang sudah berpengalaman atau yang benar-benar ingin hemat. Lalu yang umroh travel cocoknya buat siapa? Jemaah lanjut usia ataupun pertama orang-orang yang baru pertama kali umroh atau ingin merasakan kenyamanan dan ketenangan ketika perjalanan rangkaian ibadahnya. Selanjutnya, Ustaz. Nah, jadi ini adalah jawaban. Jawaban yang sering ditanyakan. Tadi Ustadz Faris juga nanya, apakah peluang usaha adanya umroh mandiri ini bagi para pengusaha travel? Oke, tentunya kalau kita sebagai travel umroh pengen kan setiap paket umroh kita, semua seatnya kita itu pasti pengen penuh sama para calon jemaah umroh. Siapa yang nggak mau seatnya kita tuh punya kuotanya tuh penuh ya kan teman-teman. Nah dengan hadirnya umroh mandiri ini, apakah ini menjadi suatu ancaman? Nanti orang banyak beralih ke umroh mandiri. Jadi seat kita nggak penuh. Nah, kita jadi rugi kah atau hal itu terjadi? Sebenarnya teman-teman nih harus membuka apa ya? Membuka kacamata lebih luas lagi teman-teman. Karena kalau bicara tentang umroh mandiri ini, malah orang-orang yang umroh mandiri itu bisa jadi customer kita, teman-teman. Bukan hanya umroh mandiri ya, teman-teman travel lainnya itu bukannya pesaing, teman-teman. Bukan pesaing kita nih, FBI nih, travel umroh, ngelihat travel A, travel B, travel C, travel D, dimanapun mereka berada, itu bukannya pesaing, teman-teman. Tapi menjadi partner, teman-teman. Karena Bang Khalid sendiri sampaikan, FBI ini bukan hanya kita menjual paket umroh, kami juga punya produk afiliasi, affiliate yang mana contohnya kayak kita punya hotel nih, FBI punya hotel baik di Mekah dan Madinah, ataupun teman-teman FBI juga adalah provider visa. Nah, baik orang-orang yang mau umroh mandiri ataupun para travel-travel lainnya yang Bang Fali tadi sebutkan, itu adalah calon-calon customer kita. Travel-travel tersebut pasti butuh hotel kan, yang butuh yang namanya visa kan. Nah, mereka pasti beli nah ke travel FBI karena kita punya produk nih, punya produk yang jelas yang dibutuhkan oleh banyak orang ataupun orang-orang yang mau umroh mandiri. Pasti butuh hotel juga ujung-ujungnya. Pasti butuh yang namanya visa. Ujung-ujungnya mereka balik lagi ke FBI nih untuk proses semuanya, mulai dari hotelnya sampai visanya. Jadi teman-teman ini harus melihat nih bahwasannya mereka-mereka ini bukannya sesuatu yang malah dapat merugikan, malah jadi prospek besar. Prospek besar yang bisa kita ekspansi, kita explore lagi, kita tawarkan lagi ke mereka nih. Kita punya produk ini nih di FBI nih. Nah, kita punya hotel nih, kita punya visa umroh nih, visa umroh yang aman dan amanah. Karena orang mau butuh hotel, mau booking tiket atau mau booking bikin visa, pasti pengen sama orang yang terpercaya, pihak yang terpercaya.
Mereka menaruh uang pasti sama orang yang percaya, nggak mungkin kan? Nah, di sini sebagai suatu ladang nih peluang kita nih, apalagi branding dari FBI ini, masya Allah, sudah sangat baik di mata orang, ya kan? Dari pengalamannya, dari layanannya dan rekam jejaknya. Dampak dari tren umroh mandiri, permintaan turun karena jemaah makin mandiri makin banyak. Peluang cuan masih relevan segmen lansia dan jemaah pemula. Nah, strategi yang bisa dilakukan fokus pada paket premium, eksklusif dan layanan personal. Nah, ini contohnya ini teman-teman kayak yang di nomor satu ini, strategi yang bisa kita lakukan dengan ada umroh mandiri yaitu tadi kita bisa menawarkan paket-paket B2B teman-teman. Paket-paket B2B ataupun paket-paket komponen-komponen dalam dunia travel umroh, mulai dari hotel, visa, dan tadi tiket. Nah, ini adalah tiga komponen yang pasti dibutuhkan oleh seluruh orang. Orang bisa, misalkan kayak di hotel nih, orang bisa reservasi hotel lewat booking.com ataupun aplikasi online online lainnya ya, kayak misalkan ada Traveloka ataupun lainnya. Tapi ingat ya teman-teman, walaupun ada aplikasi ini, itu juga kadang-kadang nggak membantu. Karena banyak sekali di aplikasi online itu, pertama, hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah nggak masuk ke aplikasi tersebut, ya kan? Lalu hotel-hotel tersebut banyak yang penuh, walaupun udah masuk, banyak yang full ataupun not available. Lalu yang ketiga, hotel-hotel tersebut, kalau teman-teman membutuhkan approval, karena kalau teman-teman bikin visa umroh, pasti yang dibutuhkan namanya approval hotel. Jadi teman-teman nih, teman-teman misalkan udah booking hotel A, oke, teman-teman udah booking hotel A, terus teman-teman pengen proses visa umroh nih. Nah, teman-teman harus ngajuin yang namanya persetujuan, surat persetujuan ke hotel. Nah, kalau teman-teman reservasi sendiri, biasanya teman-teman itu harus kirim email, kirim email ke hotel tersebut. Yang mana di dalam email itu tersebut teman-teman meminta supaya hotel tersebut mengkonfirmasi bahwa bookingan saya yang lakukan ini adalah benar dan valid. Nah, tapi ingat teman-teman ketika teman-teman kirim email, nggak pasti dalam waktu cepat hotel itu langsung merespon. Bisa lagi sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu. Hotel itu nggak merespon karena jarang sekali orang buka yang namanya email ya kalau di Saudi itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan beli dengan FBI, travel-travel lain, orang-orang umroh mandiri yang beli hotel sama FBI, semuanya sudah dilakukan, mulai dari approval hotel, hingga pada akhirnya mereka bisa bikin visa umroh bersama FBI. Jadi ini adalah suatu cuan juga buat teman-teman semua yang berkecimpung di dunia travel. Layanan visa dan dokumen umroh. Nah, ini yang tadi Bang Khalid dijelasin nih. Jemaah mandiri tetap pengen punya yang namanya visa. Nah, kita jual layanan pengurusan visa. Bisa teman-teman juga bisa jual visa only. Visa visa include transportasi. Contohnya visa dengan bus, ya kan teman-teman tuh bisa jual kayak gitu. Dan semuanya produk ini ada di FBI. Lalu tentunya orang-orang yang umroh mandiri butuh yang namanya operasional di lapangan. Kayak tadi jasa handling kan yang Mbak Khalid cerita. Nah, kita juga bisa menawarkan yang namanya jasa handling lokal yang ada di Mekah dan Madinah. Tim FBI sendiri sudah ada di Mekah, di Jeddah, hingga ada di Madinah. Jadi kita punya paket special handling, teman-teman. Yang mana kita bisa tawarkan, misalkan untuk 5 orang harganya berapa, 6 orang tinggal disesuaikan dengan kuantitinya, teman-teman. Ya kan? Nah, itu handlingnya itu biasanya apa aja yang dilakukan oleh tim handling di sana. Yang pertama mulai dari handling di bandara, masalah koper, lalu ada nasi box tuh kita menyediakan nasi box. Lalu ada di Mekah tuh biasanya ada kegiatan ketika ketika jemaah sampai check in hotel, check out hotel, lalu juga ada namanya snack city tour ya. Kalau misalkan kalau rombongan itu biasanya kita ada snack city tour. Nah, teman-teman juga ketika di Madinah juga sama, sampai akhirnya nanti balik ke bandara untuk kepulangan. Tentunya butuh yang namanya handling. Nah, ini adalah strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk menyebarluaskan, apalagi produk FBI, tim FBI di Mekah dan Madinah dan Jeddah, tim handlingnya udah sangat profesional. Transportasi lokal, nah selain itu teman-teman juga bisa nih menjual yang namanya transport di Mekah dan Madinah, mulai dari apa, mobil private ataupun bus. Nah itu kan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang umroh mandiri ataupun travel-travel lainnya yang punya rombongan grup. Bimbingan manasik online, nah teman-teman juga bisa yang punya pengalaman, yang mungkin punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu tentang dunia umroh, itu bisa lakukan tentang manasik online, buka kelas, yang mana nanti akhirnya
kelas ini bisa berbayar. Yang mana berbayar ini tentunya mendapatkan sifatnya komersil ya teman-teman, mendapatkan keuntungan dari sana. Itu jadi salah satu strategi juga teman-teman. Pendampingan di lapangan, misalkan mutawif ataupun jasa tour leader, itu juga salah satu bisa cuan juga teman-teman ya kan, tawaran mutawif mutawif di sana, yang mana tentunya kita punya teman-teman mutawif yang kita bisa tawarkan. Tentunya umroh-umroh mandiri nih kayak 5 orang 10 orang butuh yang namanya bimbingan ya, kita bisa tawarkan mereka juga mutawif yang profesional, yang mana kita juga mendapatkan keuntungan di sana teman-teman. Lalu konsultasi konsultasi tentang bagaimana perjalanan umroh di sana tuh bagaimana, itu bisa mendapatkan keuntungan juga di situ teman-teman. Keuntungan ini bukan secara materi ya teman-teman, bukan hanya secara materi, namun secara non materi. Non materinya berupa apa? Personal branding, company branding teman-teman tuh naik teman-teman. Kerjasama afiliasi hotel dan tiket. Nah, ini yang tadi Bang Fali cerita. Orang butuh hotel, butuh visa, butuh tiket. Nah, mereka pasti beli ke orang-orang yang punya produknya. Dan produk-produk itu ada di FBI. Nah, mereka bisa beli tuh ke FBI itu. Hotel, visa, tiket, semuanya dapat. Nah, akhirnya dapat komisi juga nih teman-teman. Kalau teman-teman tawarkan ke travel-travel, kalau orang-orang umroh mandiri, nah teman-teman bisa tawarkan tuh hotel-hotel yang dimiliki sama FBI. Ataupun kita juga menjual jasa by request. Jadi misalkan orang ini umroh, mau hotelnya di misalkan let's say di Hotel Sofa. Oke, FBI misalkan nggak punya nih di Hotel Sofa. Nah, tapi FBI punya channel, punya link, punya kekuatan di sana. Nah, FBI bisa membantu proses reservasi. Nah, nanti teman-teman mendapatkan komisi afiliasi. Mungkin teman-teman bisa meng-up keuntungan dari harga modal harga kamar tersebut. Komunitas dan membership jemaah. Lalu perlengkapan. Nah, perlengkapan ini adalah salah satu yang bisa menjadi cuan juga, teman-teman. Orang-orang butuh yang namanya perlengkapan, misalkan kayak kain ihram, koper, nah kan teman-teman, ataupun tas paspor, ataupun buku-buku panduan umroh. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita jual belikan juga kepada mereka-mereka nih. Ya kan, kita bisa buka toko online di Tokopedia, Marketplace, atau jualan-jualan melalui konten kreator di TikTok. Teman-teman bisa live. Sebenarnya kalau hal-hal ini tuh adalah salah satu teman-teman harus beradaptasi juga sih, beradaptasi di dunia digital ya. Teman-teman harus yang main yang namanya digital marketing, baik itu dari medsos, baik itu dari marketplace seperti Tokopedia, Shopee, hingga teman-teman menjadi seorang konten kreator. Konten kreator itu ya teman-teman memproduksi video-video menarik yang mana tujuannya untuk komersil, ya teman-teman dapatkan keuntungan dari situ pastinya. Digital branding dan edukasi, tren digital meningkat, bisa menarik jemaah baru secara organik. Nah, itu tadi teman-teman jadi content creator, teman-teman punya personal branding, teman-teman punya marketnya, teman-teman jadi gampang dan mudah untuk menjual produk-produk teman-teman. Kayak Bang Fadil, ini alhamdulillah udah jadi content creator di TikTok. Nah, Bang Fadil sering juga memberikan informasi edukatif, informasi hotel, informasi seputar, kayak pokoknya seputar dunia umroh lah. Yang mana pada akhirnya orang-orang yang di TikTok itu kontak Bang Fadil. Bang Fadil, saya mau reservasi dong hotel di Mekah dan Madinah tanggal segini, tanggal segini. Baik itu dalam kuantiti yang besar ataupun buat grup perorangan. Tentunya Bang Fadil mendapatkan keuntungan tuh di situ. Walaupun dari TikTok, orang nggak kenal Bang Fadil. Cuman mereka percaya sama apa yang Bang Fadil omongkan. Nah, dari hal ini dapat dilihat, kita harus meningkatkan namanya personal dan company branding kita. Gitu, Ustaz. Next. Nah, ini adalah kesimpulan yang paling besar, kesimpulan yang paling menarik. Ini adalah Bang Fahri mendapatkan apa namanya, mendapatkan quotes sebenarnya dari Charles Darwin. Yang bertahan bukan yang terbesar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Artinya apa? Oke, ada perkembangan, ada peraturan baru, umroh udah dilegalkan secara mandiri. Apakah kita takut? Atau apakah kita malah manyun gitu ibaratnya, malah "Hah, ada umroh mandiri, aduh nih ntar prospek travel saya gimana nih, sepi dong." Kalau teman-teman beradaptasi dengan adanya inovatif ini, teman-teman bisa menggunakan adanya peraturan baru ini, umroh secara ilegal ini, secara legal ini, menjadi potensi besar buat kita meluaskan pasar kita. Nah, jadi orang-orang yang beradaptasi dengan inovasi yang baru, kreatif, nggak mau stuck di situ-situ aja, insya Allah bertumbuhnya jauh lebih besar, teman-teman. Apalagi teman-teman bisa lihat banyak sekali orang-orang yang dulu mungkin 10 tahun belakangan ini. Kayak inilah aku cerita, ini ada salah satu konten kreator. Mungkin teman-teman tahu Atta Halilintar. Atta Halilintar kan salah satu konten kreator ya, YouTuber yang terkenal itu. Itu tahun 2015 mungkin mereka Bang Atta tuh dia bikin video kemana-mana, megang kamera, megang apa, megang vlog ke tempat umum, ke public spaces gitu. Diliatin orang nih, orang ngapain sih megang kamera? Apa tujuannya, berat-beratin aja. Pada akhirnya sekarang apa? Bang Atta melejit tinggi, orang-orang malah nontonin Bang Atta.
ya kan? Nah, Atanya yang besar karena Bang Atta mau beradaptasi. Nah, dari contoh kecil ini kita bisa lihat yang bertahan bukan yang terbesar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Masya Allah. Lanjut. Oke, syukron. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Haji Padil. Dan sekarang saatnya kita sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab, silakan sahabat semua. Bagi yang mau berinteraksi langsung, bisa open mic dan tegur sapa bersama Bang Haji Padil. Silakan. Silakan. Kami utamakan yang mau open mic terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, sudah ada di kolom chat dari sahabat Yoga Prayoga. Afwan, boleh kita diberikan list harga B2B semua item yang dijual FBI, terutama untuk market umrah mandiri. Oke, ini atau adakah channel khusus B2B untuk rekanan FBI? Terima kasih. Silakan Bang Haji Padil. Oke, untuk paket B2B pastinya bisa dari FBI Group kita akan bisa kirim price list. Nah, untuk price list ini teman-teman harus diketahuin dulu ya. Jadi price list ini harga itu berubah-ubah teman-teman, nggak stuck. Karena tentunya kita harus melihat dari misalkan kayak hotel kita harus melihat musimnya. Kayak nanti misalkan musim Ramadan ataupun akhir tahun ini itu harga hotel udah jauh melejit tinggi teman-teman. Nah, jadi tentunya kalau mau butuh yang namanya paket B2B, tentunya harus yang ada namanya request dulu, teman-teman. Karena setiap quantity, misalkan 15 orang, ataupun 20 orang, 25 orang, itu harganya berbeda, teman-teman. Ya kan? Nah, teman-teman harus sampaikan dulu ke tim FBI, mau untuk keberangkatan tanggal berapa, untuk grupnya berapa orang, terus paketnya berapa hari tuh. Ya kan ada yang 9 hari, ada yang 12 hari gitu teman-teman. Nah untuk masalah channel teman-teman tinggal sampaikan saja ke FBI, nanti FBI semua yang akan bantu proses semuanya. Mulai dari hotel-hotel yang ada di Mekah, baik itu bintang 5 misalkan kayak Movenpick, Sofa Tower, Sofa Orchid, Ajiat Makarim bintang 4 ataupun Aska Sofa, Olayan Ajiat, Aska Makom, ataupun hotel-hotel yang dipegang langsung sama FBI kayak Nada Diafah, Anwar Diafah, Snud Ajiat ataupun Mira Ajiat tuh FBI punya kekuatan di sana. Baik di Madinah juga ada kayak Jauharat Al Roshid yang mana hotel-hotel tersebut biasanya digunakan oleh travel FBI sendiri untuk rombongan grupnya teman-teman. Atau teman-teman butuh hotel bintang 4 ataupun bintang 5 juga di Madinah juga bisa. Taiba Front, Ansor Golden Tulip semuanya juga bisa. Jadi semuanya untuk paket B2B kita bisa sampaikan tentunya harus disesuaikan dengan pertama jumlah packsnya berapa, tanggal keberangkatannya berapa, tanggal check-in dan check-outnya Mekah Madinah tanggal berapa. Karena harga-harga tersebut harus dilihat sesuai dengan update dan perkembangan setiap musimnya gitu. Oke, Alhamdulillah sahabat yoga sudah terjawab. Ya, selanjutnya dari sebentar, kurang terlihat jelas. Oke, diperjelas dulu. Baik, ya, Bang Fadil di FB, Bang Fadil di FBI ada nggak pelatihan tour leader ataupun edukasi agar kami bisa bawa keluarga besar kami? Silakan. Masya Allah, tentunya di FBI ada teman-teman. Kayak kemarin kita sempat hampir menyelenggarakan yang namanya audisi tour leader. Nah, teman-teman ini juga bisa menjadi salah satu upaya buat teman-teman yang ingin mempelajari tentang menjadi seorang tour leader, teman-teman ya. Nah, teman-teman nih, insya Allah, Masya Allah juga di FBI ini kan manasik umroh juga rutin teman-teman dilakukan setiap bulannya sesuai dengan keberangkatan. Nah, teman-teman juga bisa hadir tuh di situ, teman-teman. Teman-teman bisa, biasanya kalau ketika manasik tuh hampir seluruh tour leader ataupun tim-tim FBI ataupun tim-tim marketing FBI itu pada ngumpul di situ, teman-teman. Pada silaturahmi Hmm. di sana. Teman-teman bisa tukar cerita juga tuh di sana sama-sama orang pengalaman. Nah, sama tour leader lainnya yang punya pengalaman. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan bimbingan di sana tuh, teman-teman. Jadi, insya Allah di FBI kita juga bisa membantu orang-orang yang mau menjadi tour leader bisa mendapatkan bimbingan gitu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Huzaifah. Terima kasih Bang Fadil sudah menjawab. Barangkali ingin dipertajam silahkan sahabat Huzaifah ataupun sahabat yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya silahkan bisa tulis di kolom chat ataupun open mic supaya lebih asik untuk interaktifnya. Ya, Silahkan bagi yang mau berinteraksi secara langsung, jangan sungkan-sungkan. semoga aja Kita, pada Mhm. ngerti Ustadz dengan pemaparan saya tadi. Mm-mm, betul betul betul. Karena lumayan cukup panjang nih. Betul betul.
Oke, tadi kan sudah diurai panjang. Bang Haji Padil, ini kalau slide-nya ada yang minta bagaimana, Bang Haji? Silahkan, silahkan. Nggak apa-apa. Hmm, oke, silahkan ya sahabat semua bagi yang mau slide-nya, kini Ana share ke grup syiar bagi sahabat yang mau slide-nya, silahkan bisa minta kepada tim FBI, silahkan. Nah, kami sudah share juga di grup syiar. Iya, syiar FBI. Bagi yang pertama kali gabung, silakan. Bagi yang mau terlibat di syiar FBI. Oke, sahabat Muhammad Adi Wibowo, boleh dibikin grup WA khusus afiliasi FBI biar bisa kita bisa ikut ya. Nah, sahabat Muhammad Adi Wibowo tahu webinar ini dari siapa? Silahkan sapa ke rekan yang memberikan rekomendasi webinar ini. Jadi dari situ bisa dimasukkan, diinputkan ke grup WhatsApp syiar silakan. Jadi up to date dari time to time bisa komunikasi. Silakan sapa yang memberikan link Zoom ini. Silakan sahabat Adi Wibowo. Baik, silakan. Yang mau berinteraksi langsung bisa open mic dan mau tanya jawab. Oke, ada dari sahabat Yusuf ini. Kapan ya pelatihan TL? Nanti kami goreng dulu. Nanti mungkin selepas ini jangan kemana-mana. Nanti si FBI akan merespon juga nih. Ada juga yang menanyakan kapan ya pelatihan TL? Pelatihan TL. Oke, nanti. Selanjutnya untuk manasik umroh dilaksanakan di mana tempatnya Ustadz? Oke, tempatnya sudah dibahas tadi di kantor FBI. Ada terakhir kemarin tanggal berapa ya? Wah, yang terakhir itu bersama Ustadz Ahmad Sujai untuk keberangkatan tanggal 6 dan tanggal 2 juga. Kalau nggak salah tanggal 18 ya, kalau nggak salah. Baik, ya, silakan. Ada lagi rekan-rekan semua? Silakan. Kita sudah berada di jam Tuh, 21 tadi lebih 04. Silakan. untuk manasik umroh dilaksanakan di mana tempatnya? Itu Hmm. manasik umroh di kantor FBI, Pak Yusuf. Kantor FBI kita lokasinya di Meruya, Jakarta Barat ya. Jadi dekat dengan Universitas Mercu Buana. Jadi kalau mau Hmm. cari lokasinya bisa juga di Google Maps juga udah ada tersedia. Baik. Alhamdulillah. Ini sudah open mic sahabat Sri Rusmianingsih. Barangkali mau interaktif, mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Mau ikut gabung, Pak, Siap, boleh. Silakan. Boleh perkenalkan dari mana? dari Lampung, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Lampung, tahu FBI dari mana? Boleh tahu, maaf. dari Pak Noval. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Taib, silakan. Ada yang ditanyakan? Cara ngedaftarnya gimana? Daftar umroh ataupun daftar apa, maaf? Ya, kalau umroh saya sudah pernah mau ikut gabung apa ya? Afiliat ya? Mhm. Sudah tergabung di grup WhatsApp, maaf? Sudah. Oke. Jadi nanti tinggal tanya jawab di grup WhatsApp, nanti biar tim akan merespon. Jadi gabung menjadi tim marketing FBI seperti apa nanti di reply di grup WhatsApp. Jadi silahkan ramaikan saja grup WhatsAppnya dan boleh tanya jawab saja ya tentu dengan yang memberikan rekomendasi di awal. Begitu Iya. Ibu Sri insya Allah. Masih ada Ya. kesulitan apa begitu Bu Sri? Belum Pak lagi ngikutin apa ya? Apa sih FBI gitu-gitu kan ya suka Mhm, rutin ngikutin Zoom aja setiap ada mhm, Zoom. mhm. Ada yang ingin ditanyakan ini ke Bang Haji Padil ataupun kepada kami? Sementara belum. Baik. Jadi mudahnya ya mudahnya. Jadi kita kan suka share tuh, share produk knowledge-nya, share brosurnya. Silakan disiarkan saja, di-sharekan saja ke sebanyak-banyaknya hamba Allah yang ingin menunaikan umrah. Nanti dari situ ada fee marketing. Berapa Bu Paris fee marketingnya? Nanti di secara terstruktur bagi yang merekomendasikan nanti akan keluar angkanya kok gitu. Biasa kami di FBI ini open management yang pasti yang memberikan rekomendasi ataupun membawa jamaah tentu akan mendapatkan fee marketing. Untuk besarannya
Untuk besarannya belum bisa kami sampaikan, yang pasti di antara 500 hingga ke 2 juta insya Allah. Begitu Bu Sri. Iya Pak, makasih. Iya, baik sama-sama. Terima kasih Bu Sri, Alhamdulillah. Baik, silakan sahabat yang mau bertanya, berinteraksi. Kita berikan waktu sampai beberapa menit lagi, sampai 21 lebih 10. Silakan. Baik, dari sahabat yoga, Afan tanya lagi Ustadz, untuk pelatihan TL apakah termasuk dapat sertifikat dan apa pelatihan TL ini berbayar? Pasti berbayar, kenapa? Karena ada biaya konsumsi, ada biaya mendatangkan ataupun untuk transportasi narasumber. Seperti itu pastinya ya. Dan ada patungan apa namanya itu ya, ya segala sesuatu biasa lah. Tidak apa-apa keluar uang. Kami pun biasa mengeluarkan uang yang untuk belajar. Nanti diinformasikan kemudian. Selanjutnya Mbak Titin dari Palembang, jika jamaah mandiri hanya membeli visa, hotel dan handling sama FBI, tiba-tiba sakit ataupun sampai meninggal, apakah bisa diurusi sama tim FBI? Silakan Bang Haji. Oke, pertanyaannya cakep. Betul, kalau misalkan untuk visa udah beli handling, beli visa, atau visa, pokoknya handling ya yang penting untuk beli handling, insya Allah FBI siap mengurusi jemaahnya sampai pengurusannya sampai dimakamkan ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau misalkan dalam proses handling itu, nah itu biasanya kan ada tambahan biaya kayak misalkan transportasi, transportasi bolak-balik, kayak kita kan nggak pasti itu. Kalau misalkan jemaahnya rawat inap, itu kita menemani 24 jam karena tentunya tim kami juga punya eh, urusan lain, tapi tentunya tetap di apa namanya tetap diwawasi ya perkembangan dari orang yang dirawat misalkan. Nah, itu tentunya kita punya bolak-balik ya. Bolak-balik itu tentunya memakan biaya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Nah, untuk masalah hal itu tentunya harus ada suatu akad. Nah, ada perjanjian dulu nih antara sama orang yang sama customer sama orang yang sama FBI yang menyediakan jasa handling tersebut. Apakah mau paket include yang semuanya ataukah belum gitu. Itu bisa disesuaikan. Pokoknya masalah itu perjanjian bisa diomongkan antara dua belah pihak gitu, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ada dari sahabat Ferdi Beri. Untuk surat sehat dari dokter atau harus rumah sakit tertentu yang ditunjuk? Ataupun boleh open mic biar dipertajam lagi pertanyaannya. Silakan sahabat Ferdi. Sahabat Ferdi, Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustadz dan Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah wabarakatuh. Eh, saya tahu link ini dari kawan saya, Ustadz Boma. Kebetulan kita kawan lama. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, yang tadi saya mau tanyakan untuk secara kalau rata-rata anak muda yang Mhm, mau mandiri, mhm. ya kan? Terus mereka kan bisa jadi kan mencari segalanya semuanya sendiri. Betul, Ya, betul. di FBI kan bisa kita apply untuk visa, tadi Mhm, untuk lihat list of hotel, mhm, termasuk dengan berapa hari program yang mereka mau sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? mhm, Termasuk dengan tadi kalaupun mengambil tadi misalnya vaksin, ya mhm, kan? Itu kan sebaiknya kan mereka juga punya pemahaman bahwa eh, tanggal keberangkatan yang direncanakan mhm, harusnya vaksinnya ditentukan untuk lebih awal supaya vaksinnya berfungsi dengan baik di dalam mhm. tubuh kan. Nah, eh, itu untuk prosedurnya sekarang ini bisa dilakukan kapan untuk yang mandiri, Pak? Baik, baik, baik. Perihal vaksin ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bang Haji Fadil, mohon direspon dua pertanyaan sebelum kita ke CFBI. Yang pertama tentang vaksin. Ya, selanjutnya yang dimaksud dengan paket handling itu apa saja, Ustaz? Silakan, Bang Haji. Kapan vaksin dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk masalah vaksin ini adalah surat meningitis ya. Surat kesehatan meningitis atau biasanya kalau kita itu sebutnya buku kuning, Pak. Nah, buku kuning ini biasanya adalah salah satu persyaratan juga
Kayak misalkan kita punya rombongan FBI Group, selain persyaratannya kita harus menerima paspor, pas foto dan lain-lainnya, itu adalah salah satunya adalah vaksin surat meningitis. Nah, itu bisa kapan dilakukan? Tentunya bisa disesuaikan dengan jadwal keberangkatannya. Misalkan jemaah-jemaah itu ya mungkin seminggu ataupun 2 minggu sebelum keberangkatan itu bisa dilakukan vaksin. Nah, kalau di FBI itu biasanya kalau kita itu ada anjurannya ke rumah sakitnya. Saya pernah vaksin di sekitaran Ciledug tuh. Ada rumah sakit Bakti Asi ya kalau nggak salah. Itu saya pernah suntik di sana, nanti mendapatkan buku kuning gitu. Itu adalah salah satu surat ataupun persyaratan juga tuh untuk berangkat umroh. Ataupun di FBI sendiri kita juga bisa bantu proses pembuatan buku kuning ya teman-teman ya gitu. Gitu Pak. Nah, tadi yang pertanyaan kedua tentang paket handling ya. Paket handling itu sebentar saya lihat pertanyaannya dulu. Yang dimasuk paket indung apa aja Ustadz? Apakah ada listnya? Oke, yang dimaksud paket handling itu adalah, jadi handling itu adalah semuanya kegiatan rangkaian ibadah, khususnya untuk masalah operasional itu diurus sama tim kita. Nah, paket handling itu berupa apa aja? Yang pertama ada handling bandara, Pak. Nah, nanti ketika di Saudi Arabia, tentunya jemaah kan landing di Bandara Jeddah, di Terminal 1 di Abdul Aziz ya, Bandara Abdul Aziz. Nah, itu pasti butuh yang namanya handling. Nah, handling ini kerjanya apa? Nanti untuk membantu proses koper tuh teman-teman. Dari mulai porter, di sana ada bandara itu ada porter, sampai nanti ketemu dengan tim handling FBI itu sendiri yang akan menyambut. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman punya rombongan, itu biasanya handling kita sudah ada di dalam bis tuh biasanya di dalam bis yang akan menjemput para jemaahnya tuh. Nah, di dalam bus itu biasanya kita menyambut dengan apa? Dengan diberikannya yang pertama ada minuman sambutan, kayak ada chai, ada kopi Arab gitu. Itu membuat supaya jemaah tuh merasa kehangatan ya disambut. Lalu juga kita menyediakan yang namanya nasi box tuh. Nasi box ataupun nasi catering. Nah, itu makanan-makanan Indonesia. Lalu dari handling bandara ini nanti rombongan kan pasti ke Mekah ataupun ke Madinah. Nah, taruh kita bilang ke Mekah dulu deh. Nah, mereka dari Bandara Jeddah ke Mekah. Nah, ke Mekah itu pasti nanti tim handling kita akan menyambut tuh. Menyambut di hotel yang akan digunakan. Nah, tim handling di Mekah itu biasanya ngapain? Yaitu mereka menyambut jemaah sama menyiapkan kunci kamar, check in dan check out. Nanti untuk check in semuanya disambut, semua koper dirapihkan. Jadi nanti jemaah tinggal terima koper di depan kamarnya tuh. Namanya udah disusun-susun sesuai dengan room list-nya. Nah, nanti juga ketika check out juga begitu. Nah, jemaah tinggal terima beres aja, taruh di depan kamar kopernya, nanti koper-koper diangkut bersama tim handling ke dalam bus ataupun ke dalam transportasi. Nah, nanti teman-teman juga mendapatkan ketika city tour tuh, kalau misalkan di travel FBI Group ataupun travel-travel lainnya yang punya itinerary city tour, itu biasanya kita juga menyediakan yang namanya snack ya, snack untuk city tour ya teman-teman. Yang mana snack ini pasti ya tentu untuk memberikan inilah cemilan lah buat para jemaah. Nah nanti kan dari Mekah udah, nah ke Madinah. Nah sistemnya sama di Madinah mendapatkan handling check in dan check out hotel. Karena itu masalah yang paling utama Pak. Kalau ngomongin handling check in dan check out hotel. Karena jemaah itu jemaah umroh pengen yang mendapatkan sambutan. Karena sambutan ini adalah bentuk pelayanan, bentuk servis kita. Kayak kita masuk ke mall, ada Pak Sapam yang bukain pintu, mereka senyum, kita kan seneng sebagai tamu. Nah, kita begitu tuh, adanya handling itu, menyambut para tamu Allah. Kita sebagai tuan rumah, pastinya kita harus murah senyum, memberikan kehangatan kepada mereka. Nah, sehingga mereka nanti ibadahnya semakin khusyuk, semakin enak. Nah, jadi proses handling itu kayak gitu paketnya. Mulai dari Bandara Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah balik lagi ke Bandara Jeddah untuk kepulangan. Nah, untuk kepulangan ini apa aja yang dilakukan oleh kegiatan tim handling? Nah, itu pengurusan check-in untuk ke koper untuk di itu ya, untuk di tempat check-in Terminal 1 Bandara Jeddah itu gitu. Sampai nanti akhirnya jemaah masuk ke dalam gate pintu penerbangan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Haji Fadil sudah mengupas lengkap ya, mengupas lengkap. Baik. Sahabat Yusuf juga merespon. Baik Masya Allah. dimengerti. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Haja Titin nanti untuk paket murmurnya dibahas oleh COBI beberapa saat lagi. Bang Haji, Oke. silakan di closing sebelum ke COBI. Silakan. Oke, jadi closingnya kalau dari sisi bisnis, sisi prospek, jangan jadikan adanya umroh mandiri yang sudah dilegalkan sama pemerintah itu menjadi suatu ancaman, teman-teman. Karena kita sebagai travel FBI, sebagai
FBI itu sendiri melihat bahwasannya mereka-mereka ini adalah prospek kita. Prospek yang bisa kita ajak untuk bekerja sama untuk mereka supaya menjadi calon customer kita, walaupun bukan orang-orang yang umroh mandiri ya teman-teman, dan juga bagi travel-travel lainnya. Perusahaan-perusahaan travel lainnya yang mana pasti mereka yang membutuhkan yang namanya visa, hotel, handling, dan adanya apa namanya tiket. Jadi itu mereka bisa jadi calon customer kita. Jadi yang pertama yang harus kalian ingat harus tetap inovatif, beradaptasi sama hal-hal yang baru. Bukan hanya masalah peraturan, tapi dalam dunia digital juga teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus semangat. Kalau teman-teman punya kemampuan menjadi seorang konten kreator kayak Bang Fadil, yuk kita gali sama-sama, yuk kita diskusi sama-sama bagaimana nih kita bisa apa namanya ya, menggoreng nih konten-konten ataupun produk-produk FBI menjadi suatu konten menarik sehingga bisa menjadi ladang amal kita ataupun ladang bisnis kita berdakwah secara digital gitu, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Haji Padil. Silakan bagi yang belum berteman di TikTok bisa berteman dengan beliau. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Di sesi selanjutnya kita akan berjumpa dengan CUP yang beliau sedang berbahagia. Kenapa berbahagia? Tim kesayangan beliau menang malam tadi. 2-1 antara Real Madrid dan Barcelona. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah, sahabat semua, silakan simak dan boleh berinteraksi secara detailing, angka-angka, simulasi dan lain-lainnya. Kenapa? COBI adalah kokinya FBI. Kenapa? Karena menerbitkan harga, ketetapan penetapan tugas ataupun yang lain-lainnya ditetapkan oleh COBI. Silakan. Kita bisa menyimak pengantarnya terlebih dahulu dan boleh berinteraksi secara detailing sampai boleh ke angka-angka juga. Selamat menyimak. Silakan Pak Sio bisa menyapa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas, jelas Pak Sio. Masya Allah. Selamat malam teman-teman semua. Semoga malam ini menjadi malam yang indah ya buat kita semua. Dengan silaturahim, dengan bertambahnya ilmu, wawasan, pengetahuan, sehingga kita bisa melakukan suatu hal apa yang akan kita hadapi di ke depan hari ini ya. Karena segala sesuatu yang telah terjadi atau yang akan Allah hadirkan ke muka bumi ini, pada hakikatnya ini adalah menjadi asbab buat kita untuk menambah memotivasi diri kita, meningkatkan daripada skill kita. Yang mana hari ini kita sama-sama ketahui begitu ramai di sosial media tentang masalah umroh mandiri. Dan saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita di sini adalah untuk sama-sama kita diskusi, ya. Karena tentu karena sudah dilegalkan oleh pemerintah, maka ini akan menjadi buat dua pandang. Ada orang memandang ini suatu peluang dalam bisnisnya, dan ada juga orang yang berpandangan bahwasanya, waduh, nanti travel akan rontok, akan hancur, akan roboh. Maka di sini kita akan memberikan suatu motivasi ya, sama-sama kita pikir. Sebagaimana halnya kita lihat, jangankan umroh mandiri, waktu COVID saja, ya, itu COVID banyak terjadi karena banyak orang bangkrut, nggak punya uang, lepas pekerjaan segala macam. Tapi satu hal, ada di sisi lain Allah bukakan keran, yaitu dalam segi kesehatan, dalam segi lagi apa? Obat-obat segala macam. Nah, begitu ya umroh mandiri saat ini, teman-teman, bahwasanya ini kita jadikan sebagai potensi untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi buat kita semua. Kenapa? Karena ini buat kita ini ada peluang yang sangat besar. Karena jadi buat kita sebagai penjual atau sebagai marketing atau sebagai siar Baitullah, jadi ladang usaha kita ini makin meluas. Pangsa pasarnya semakin jelas. Yaitu apa? Orang-orang yang bisa dia umroh dengan grupnya atau
orang yang tidak punya kesempatan bergabung dengan grup, tapi dia ingin berangkat dengan keluarga kecil, itu pun bisa. Jadi secara kelompok dengan kelompok yang besar maupun dengan kelompok kecil, selagi dia orang Islam, maka dia adalah potensi buat kita untuk menjadi ladang amal buat kita. Nah, kendalanya di Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam umrah mandiri yang kita khawatirkan saat ini adalah masalah perjalanannya. Karena perjalanan ibadah, ya, ibadah umroh ini bukan perjalanan biasa, ya. Bukan perjalanan yang akan menghabiskan uang begitu saja, tetapi perjalanan yang penuh dengan tanggung jawab. Setiap langkah kita, setiap detak jantung kita, setiap denyut nadi kita, ketika kita melangkahkan diri kita ke Baitullah, ini akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita diundang menjadi duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rasul, tamu-tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat kita ini penting karena hari ini banyak orang menangis, ya, ingin berangkat umroh secara murah, ingin berangkat umroh secara hemat, dia banyak mengeluarkan air mata. Tetapi dia air matanya itu jatuh itu bukannya di depan Ka'bah, bukannya di Rodoh, bukannya di makam Rasul, tetapi banyak orang jatuh air matanya ketika dia di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena banyak orang yang tertipu dengan tiketnya, banyak orang yang visanya tidak keluar, banyak juga orang yang sampai sana menangis karena hotelnya tidak ada, ya. Karena ada dia sudah booking juga di OTA, dia sudah booking di Booking.com, tetapi ternyata tidak connect antara pembayaran daripada kredit cardnya. Sehingga apa? Sehingga dia harus membeli kamar lagi. Dan ini sering terjadi. Nah, untuk itu, bahwasanya, marilah kita sama-sama, kita ambil peluang ini. Jadi ibadah umroh ini adalah ibadah yang memang benar-benar karunia yang Allah berikan kepada kita. Ibadah yang benar-benar memang Allah berikan kemuliaan untuk kita. Jadi adanya jemaah yang bilang gini, saya kalau mau umroh ini mau yang hemat aja. Nah, dan apabila dia umroh hemat, suatu kebanggaan. Kenapa sih kita nggak bilang sama Allah, ya Allah, aku mau umroh dengan fasilitas yang nyaman. Toh mintanya sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, izinkan aku umroh bersama orang-orang aku cintai dengan fasilitas yang nyaman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang perlu ketahui. Bahasanya dalam umroh mandiri ini, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Ya, tentunya kenapa dikatakan umroh mandiri ini katanya lebih murah. Nah, tentunya kita tidak bisa katakan ini murah sebelum kita bandingkan apple to apple. 1 banding 1. Ya, ini harus kita bandingkan. Umroh mandiri ini bisa dikatakan murah yang pertama karena dapat dari tiket promo yang murah. Nah, tiket promo yang murah ini enggak setiap hari. Hanya bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu saja. Ya, dan itu pun harus jauh-jauh hari. Contohnya keberangkatan nanti di bulan Syawal, di bulan Juni. Maka ketika kita ingin berangkat dapatkan tiket murah, apabila ada promo, kita harus bayar full payment tuh. Mungkin ada yang 10 juta PP, mungkin ada yang 8 juta PP, mungkin. Tapi tidak banyak. Ya, tetapi tidak banyak. Maka untuk itu, kalau kita punya uangnya hanya baru cukup 4,5 juta, kita tidak bisa mendapatkan tiket yang harganya murah. Ya, jadi dari tiket saja itu melakukan perbedaan. Ya, dan itu harus isu tiket secara full dan resikonya juga tidak bisa di-refund. Andai kata bisa di-refund, maka itu akan banyak. Ya, itu akan banyak sekali pemotongannya. Nah, yang kedua, ya, umroh mandiri ini kenapa bisa murah? Karena dia tidak memberangkatkan tour leader. Ya, tidak ada lagi kos untuk tour leader atau pembimbing. Ya, sehingga orang itu yang berangkat menjadi pembimbing atau menjadi tour leader. Maka ketika dia
niat umroh mandiri, maka dia punya tanggung jawab besar atas pelaksanaan ibadah dirinya dan pelaksanaan ibadah orang yang mereka bawa, istrinya, anaknya, keluarganya. Tentu mereka eh, sangat bertanggung jawab. Maka daripada itu, poin yang kedua adalah kenapa bisa murah? Karena dia tidak pakai tour leader. Yang kedua, dia tidak pakai jasa handling. Itu makin murah. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak orang umroh mandiri dia tidak mau pakai jasa handling. Sehingga ketika tidak diinginkan, contohnya orang sakit, meninggal atau hilang, ya, ini atau transportasi yang bisnya tidak datang, dia udah booking bus, busnya nggak datang, atau ada kendala yang lainnya berhubungan dengan muasasah atau dengan askar, ya, maka ini akan jadi masalah. Sedangkan orang tersebut minim bahasa, minim pengetahuan, minim operasional, dan ini akan menjadi kendala. Nah, untuk itu, ya, untuk perkara itu, mari sama-sama. Ini jadi peluang buat kita, bagaimana kita bisa tahu untuk meningkatkan penjualan daripada umroh mandiri ini, maka tetap, walaupun dia tidak butuh tour leader, maka potensi sebagai seorang tour leader di sini atau sebagai ustadz memberikan webinar atau edukasi, ya, sehingga siapapun orang yang umroh mandiri dia sudah matang dalam membimbing, minimal membimbing ahli keluarganya. Yang kedua, tetap dia harus menggunakan jasa handling. Kenapa? Jangan sampai akhirnya kopernya hilang, imannya hilang. Banyak terjadi umroh mandiri ini karena tidak diawasi, ya, tidak tahu dia harus ngangkat-ngangkat koper, dia harus ngurus sana ngurus sini, semuanya dia urus sendiri. Sedangkan dia sendiri ada orang tuanya, ada anaknya, keluarganya, sehingga untuk ibadah dia tidak fokus. Nah, andai kata kita datang umroh, lalu ibadah kita tidak fokus, ibadah kita, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menjadi rugi buat kita. Maka ibadah kita nggak tenang, nggak nyaman. Maka teman-teman yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan tadi di FBA ini ada paket-paket tadi. Ya, maka paket-paket handling, paket apa lagi yang dibutuhkan, visa, hotel, yang dibutuhkan apa lagi, tiket, ini semua ada. Dan nanti itu tadi ada saya lihat ada tolong dijual apa, kasih harga untuk paket VIP. Cek, mohon Nah, yaitu dicek kita sinyal. jual paket LE-nya saja. Untuk tiket masing-masing cari. Bisa kita bantu cari atau bisa mereka cari. Karena apa? Yang penting untuk masalah land arrangement, siapapun orang yang umroh mandiri itu jangan salah pilih. Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sendiri. Kita butuh tim. Maka kami harapkan jadilah kita sebagai partner untuk melaksanakan ibadah umroh mandiri. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, ya, keterbukaan, ya, semoga buat kita yang ingin berangkatkan umroh mandiri lebih paham. Yang pertama dari segi ibadahnya, yang kedua dari segi operasionalnya, dan yang ketiga kita harus siap capek kalau kita tidak pakai jasa handling. Demikian Pak Abdul. Aris, mungkin Siap. ada tambahan atau pertanyaan yang lainnya. Baik, sahabat semua, kita lanjut ke pertanyaan. Baik, kita mulai dari sahabat Adi Wibowo. Dari tadi nampaknya sudah sangat penasaran berapa. Kalau berapa langsung ke angka pasti. Ya, yang lain bisa ditulis dan nanti bisa open mic juga. Berapa biaya handling seperti yang dijelaskan tadi, yang dijelaskan Bang Haji Padil? Ya, tentu ada biaya untuk 9 hari dan juga 12 hari ataupun mungkin lebih dari itu. Silakan Pak Sio. Angka langsung, mohon maaf. Oke. Untuk umroh 9 hari berarti dia kan 7 malam. Biasanya travel itu 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Dan itu kita ambil, ya, harga yang paling murah. Paling murah berarti apa? Jemaahnya paling banyak, minimal. Karena harga handling ini juga termasuk salah satunya terpaut dengan jumlah jemaah.
Hmm. Nah, harganya itu mulai dari $70. $70 itu Satuannya. sudah termasuk minimal minimal itu 30 orang. Itu sudah termasuk dari penjemputan, baik penjemputan maupun pemulangan di bandara. Bayar porter ya, jasa porter sudah kita tip bus ya, itu sudah kita nasi box baik kedatangan maupun kepulangan ya. Kemudian air jam-jam juga. Nah, setelah tiba di Mekah, urusan handling check-in dan check-out, koper-koper jamaah disusun rapi, menyiapkan kunci, itu kami juga. Kemudian apa? Untuk snack city tour, baik snack city tour maupun check-out ke Madinah, itu kami itu termasuk juga. Di Madinah juga demikian. Nah, ketika di Madinah, yaitu ada sama check-in check-out dan snack city tour. Dan yang paling penting adalah ketika jamaah sakit, ketika ke rumah sakit, itu tim handling itu bertanggung jawab untuk menemani jamaah ya. Jadi ditemani ya, itu jasa handling tuh sampai situ. Terus gimana Ustadz kalau misalnya jemaah ini sakit sedangkan jemaah yang lain sudah pada pulang dan itu dibantu. Itu ada salah satu SOP handling buat di FBI ya. Ya tentunya tadi kalau ada kos taksi tentu kita akan minta refund. Tapi untuk jasanya kita ngontrol, kita menemani atau ada keperluan dia minta dibeliin apa buah atau segala macam itu kita jasanya free karena sudah termasuk dalam jasa handling tadi. Nah, ini jasa handling ini akan bermanfaat ketika seseorang itu ada masalah ya. Namanya perjalanan kita nggak tahu ya, namanya perjalanan. Kadang-kadang perjalanan kita lempeng, lurus, kadang-kadang ada masalah hujan atau ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Paspor hilang, adanya kematian, ada yang masuk rumah sakit, atau jemaah hilang. Inilah tugas tim handling. Demikian Ustaz Abu Faris. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas ya sahabat Adi Wibowo, angkanya tadi sudah disebutkan. Baik, ada dari Bu Titin dari Palembang, buat paket murmer umroh mandiri dong. Jadi apakah 4 orang, 8 orang, ataupun minimal berapa untuk layanan umroh Ya, mandiri ini barangkali silakan. umroh mandiri yang paket murah itu ya. Kembali lagi kalau paket, kembali lagi beli kucing dapat kucing, beli kucing dapat kucing, beli sapi dapat sapi. Ya, tergantung permintaan mereka mau hotel bintang 3 yang jauh, bintang 3 atau yang dekat. Ya, mau hotel bintang 5 ada hotel bintang 5 tapi pakai shuttle bus atau bintang 3 dekat tapi jalan kaki. Intinya adalah umroh mandiri ini akan ketahuan murah atau mahalnya ketika kita sudah mengeluarkan harga. Nah, untuk mengeluarkan harga tentunya harus ada request khusus dari sang pembeli. Jangan baru request belum kasih tanda tiba-tiba bilang mahal. Apanya yang mahal gitu kan? Nggak ketahuan. Jadi ketahuan mahal murahnya itu ketika sudah ada requestannya. Hmm. Dan kembali lagi, ketika hotelnya apa, terus di bulan apa. Hati-hati nih, ya bulan ini sangat pengaruh. Karena apalagi di Madinah, harga hotel itu semakin lama semakin naik. Harga hotel di Madinah, November, Desember itu lebih mahal Desember. Desember, Januari lebih mahal lagi Januari. Januari, Februari lebih mahal lagi Februari. Kenapa? Karena dia mengikuti bulan Arab. Dari Rajab, Syakban, sampai akhirnya Ramadan. Dan puncak yang paling mahal adalah Ramadan, Lailatul Qadar. Nah, dan insya Allah kita akan bikin clue-nya, tapi di luar tiket pesawat kita akan bikin, ya, di luar tiket pesawat. Jadi eh, LA, ya, Jeddah to Jeddah, Hotel A, Makkah, Madinah sekian sekian hari, minimal 4 pack misalnya. Nah, ini Hmm. harganya sekian. Untuk Wah, tiket nice. silakan cari masing-masing. Nah, untuk tiketnya, karena tiket itu kan bisa kita cari dari toko apa, Traveloka, Traveloka. Booking.com segala macam, ya. Itu selagi bisa dihandle sendiri, silakan handle sendiri. Nah, tapi kalau memangnya yang bisa kita handle dengan FBI, kita handle dengan FBI, gitu. Jadi insya Allah kita akan keluarkan hotel yang memang kita kuat ya, tentunya, yang kita kuat sehingga apa? Sehingga bisa bisa bersaing dengan yang lain. Baik, alhamdulillah. Nanti diproses dan di-share di grup syiar Baitullah ya, syiar Baitullah FBI. Baik, ini dari sahabat Fuad. Ini sahabat Fuad ini bukan Ustadz Fuad Pasio. Jadi ada dua nih. Ada dua. Jadi
antara Fanta sama peyem ya. Jadi ini dari sahabat Fuad. Izin bertanya untuk paket LE apakah ada minimal jamaahnya? Paket LA termasuk apa saja? Mohon dipertajam saja ini namanya karena kan sudah di highlight dari tadi juga. Oke, Silakan. yang namanya LE itu kan land arrangement. Ya, itu kita bisa pakai termasuk apa aja. Yang pertama adalah tentunya visa, bus, ya, visa, bus, Cisco patuh. Kalau memang dia belum ada izin atau memang dia mau pakai. Ini Cisco patuh opsional. Yang jelas tiket, visa, transportasi atau bus, dan selama akomodasi selama di Mekah dan di Madinah. Yaitu tadi ada hotel, makan sehari 3 kali, check-in, check-out, penjemputan. Nah, apabila dia butuh mutawif, ada mutawif. Apabila dia butuh mutawifah, ada mutawifah. Itu kita ikuti semua. Nah, nanti kalau memang dia tidak butuh, kita kurangin. Nah, apa yang kira-kira, oh saya nggak butuh mutawif, kita kurangin. Oh saya nggak butuh mutawifah, kita kurangin. Saya tidak butuh snack, kita kurangin. Jadi intinya apa yang kita beli sesuai dengan permintaan apa yang dibeli itu. Gitu, Pak. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Jelas ya, Alhamdulillah sahabat Fuad. Jika ada yang dipertajam boleh. Ah, oke, LE termasuk tasrih rodo ya Ustadz. Boleh dipertegas? Ya. Tas rerodo itu sebenarnya adalah hak daripada jamaah ketika dia mendapatkan visa umroh. Maka ketika dia mendapatkan visa umroh, maka dia punya hak untuk mendapatkan tasreh kerodo. Namun, kenyataan di lapangan banyak terjadi di sistem muasasa, karena kan mengeluarkan muasasa nih, visanya nih melalui muasasa. Nah, di sistem muasasa kepada kementerian, tasarruf itu kebanyakan full. Ada yang full. Ya, ketika saat waktu 3 hari kita di sana, full. Nah, lalu solusinya gimana? Di tasarruf ini ada sebenarnya gratis. Tidak berbayar, karena itu tadi haknya. Nah, bisa salah satunya adalah kita download nusuk, ya. Kita download nusuk, nah, kemudian atau pahit-pahitnya ketika dinusuk nggak dapat juga, maka kita beli dengan pihak ketiga. Nah, di FBI itu biasa kita bantu teman-teman yang mau itu 90.000. Nah, 90.000 harganya untuk yang kadang-kadang, Ustaz, saya butuh tas rerodo. Nah, kita cariin tuh ke pihak ketiga teman kita itu 90.000 ya. Tetapi ya itu tadi itu adalah hak daripada jamaah. Makanya dianjurkan bikin tas rehat, bikin visa itu jangan mepet-mepet. Lebih baik 2 minggu sebelum keberangkatan sudah stamp visa gitu. Sehingga potensi mendapatkan rodo atau tas rodo itu semakin besar. Itu sih Ustaz. Terima kasih Masya banyak. Allah, Alhamdulillah. Yang hadir juga ada kolega kita Pak Sio, sahabat Wendy. Bismillah dari Hotel Manajemen MR siap support Ji untuk kita buatkan paket hotel Mekah dan Madinah khusus request dari FB insya Allah. Ini Bismillah kita maksimalkan potensi pelayanan untuk jamaah-jamaah privat mandiri melalui FBI. Boleh disapa sahabat Wendy barangkali Pak Sio. Masya Allah, terima kasih Bang Wendy. Ini sahabat saya nih, partner saya nih. Insya Allah, terima kasih supportnya. Beliau ini salah satu kuat manajemen hotel ya, atau bisa katakan dia punya allotment di sana. Dan insya Allah ya mudah-mudahan saya selalu mensupport hotel-hotel tertentu. Ya, insya Allah kerjasama karena kita tetap peluang kepada siapa saja. Intinya kalau Bapak butuh kami, kami siap. Kami siap menjual dengan aman. Kami butuh Bapak, kami siap membeli barang Bapak yang aman juga. Jadi intinya di sini adalah yuk kita sama-sama mana yang memang punya lebih bagus harganya, lebih murah, tapi yang penting aman dan nyaman. Jangan sampai harganya murah tapi akhirnya dia bikin kecewa atau bikin masalah. Itu aja intinya. Alhamdulillah terima kasih silaturahminya sahabat Wendy, Pak Wendy. Sahabat. Baik, selanjutnya ini ada interaksi kembali. Nampaknya sahabat Adi Wibowo mempertajam nih. Minimal pengurusan visa berapa hari?
atau paling mepet yang dikeluarkan visa itu apakah 1 hari sebelum atau 3 hari sebelum keberangkatan? Harga visa untuk satuan berapa Ustaz? Silakan dipertajam perihal visa. Ya, untuk visa, ya tadi ya, untuk visa itu bisa diproses sebenarnya 1 kali 24 jam. Peraturan kemarin 1 September itu minimal 2 hari sebelumnya namanya sudah masuk di sistem. 2 hari sebelum keberangkatan, ya. Nah, takutnya kendala namanya sistem, namanya software, namanya program itu ada kendala, ya. Maka jangan sampai kita akhirnya bikin rugi sendiri, ya. Secara normal, ketika masuk ke dalam sistem dan di paid itu 15 menit visa nongol, sudah jadi visa. Namun kita jangan sampai ambil risiko. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, apabila memang ada 3 hari sebelumnya atau 5 hari sebelumnya, ya jangan sampai udah mepet-mepet terus minta jaminan taserodo. Sedangkan taserodo itu harus depend on system. Ya, ini kita nggak anjurkan, tapi kita tetap kita bantu semaksimal mungkin karena itu hak daripada jamaah. Kemudian harga visa satuan berapa Ustadz? Variasi, tergantung stay-nya berapa lama. Ya, ada yang stay 9 hari, 12 hari, itu harga visa satuan itu tanpa bus itu $150, ya. Atau misalnya stay-nya lebih dari 12 hari, itu $180. Terus ada yang memang buat mutawif atau buat gaet, tinggal di sana lebih dari sebulan, itu harganya $200. Nah, jadi kembali lagi kalau harga visa satuan itu tergantung berapa lama dia stay di Arab Saudinya. Baik, alhamdulillah dipahami ya, Bapak Ibu sahabat semua, perihal visa ya. Tergantung kalau satuan, tergantung berapa lama stay ya. Alhamdulillah. Baik, silakan sahabat semua, selain dari kolega-kolega kita yang bergabung, sahabat juga untuk tim Syiar FBI juga boleh pertajam. Kenapa? Momen Senin malam ini upgrade kita, upgrade produk knowledge kita. Bagaimana bisa kita menjual produk kalau kita belum memahami produk knowledge yang ada di FBI Group? Silakan, silakan sahabat semua. Baik, kita masuk ke ini Ustadz Fuad. Bismillah Afwan, ikut menyiapkan umroh mandiri. Aku yakin setiap yang ke tanah suci takdir Allah, sesuai takdir Allah. Yang kedua, rezeki Allah tidak akan berkurang dengan legalnya umrah mandiri. Yang ketiga, tetap maksimalkan doa, ikhtiar, dan tawakal. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fuad Muhsin. Selanjutnya masih dipertajam oleh sahabat Adi Wibowo. Visa Saudi apakah masih berlaku 90 hari Ustadz? Visa Saudi. Silakan. Ya, visa Saudi berlaku masih 90 hari mulai dari kedatangan imigrasi. Ya, bukan dari stemnya. Jadi ketika stem itu berlaku 90 hari berlakunya visa. Maka sebelum 90 hari dia sudah harus masuk ke Saudi. Nah, setelah dia masuk ke Saudi, maka ketika dia dapat stem dari imigrasi itu berlaku 90 hari. Namun muasasah ya dia khawatir dia mengatakan maksimal itu 80 hari. Ya, maksimal buat gaet-gaet atau tour leader yang mau stay di sana 80 hari dia harus exit. Nah, kemudian kemana exitnya yang murah? Nah, seperti tim FBI itu exitnya itu ke Qatar, Pak. Ya, pergi ke Qatar naik bus ya. Itu habis sekitar 450 sampai 650 real ya. Kemudian sampai Qatar itu kurang lebih 20 jam. Nah, kemudian exitnya ketika dia exit dari imigrasi, dia pindah ke Qatar, langsung exitnya itu kirim ke kami. Nah, kirim ke kami, langsung kami proses visa. Insya Allah dalam 1 kali 24 jam itu visa sudah terbit dan dia masuk ke Saudi lagi. Ya, untuk paket hemat. Ya, itu oleh tim FBI sudah dilakukan dan besok juga ada 3 orang yang akan tanggal 27 yang akan exit ke Qatar untuk masuk lagi ya. Karena kalau kita naik pesawat itu masukkan kosnya mahal ya ke Turki, ke Qatar naik pesawat atau ke Dubai. Nah, mereka mau hemat, maka perjalanannya itu sekitar 20 jam Bapak sekalian naik bus. Nah, itu harus siapkan mental juga kan, fisik. Tapi di sana nyaman.
Di sana bisa foto-foto, sudah masuk Qatar kan, wah mereka bisa TikTok kan, bisa eksis segala macam. Jadi dinikmati ya, dinikmati saja buat teman-teman yang mau melaksanakan stay di sana lama untuk exit. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Sio. Silakan sahabat semua bisa dipertajam, baik yang baru bergabung dan sahabat juga tim Syiar Baitullah FBI Group. Silakan bisa berinteraksi langsung, mempertajam produk knowledge kita, menyikapi penetapan undang-undang ataupun penetapan umrah mandiri yang sudah dilegalkan ini. Jadi masih banyak yang bisa kita jual yang menjadi cuan kita. Silakan bisa open mic ataupun sahabat semua selain open mic bisa juga dituliskan saja. Ya, bisa juga dituliskan saja. Ya, silakan ya, jangan sungkan-sungkan sahabat semua. Ya, jangan sungkan-sungkan, boleh berinteraksi. Alhamdulillah. Pak Sio, kita sudah berada juga di jam 21.47. Baik, boleh di closing saja nampaknya sebelum nanti sahabat kami Ustadz Pandi memimpin untuk muhasabah. Silakan Pak Sio. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi bahwa saya ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatunya. Sesungguhnya rezeki mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal itu, bagaimana cara kita untuk menggapai rezeki? Bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki? Dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, dengan cara yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meningkatkan mutu kualitas daripada pengetahuan kita, ilmu kita adalah dalam rangka untuk menyempurnakan kita sebagai pelayan tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka butuhkan adalah informasi-informasi yang update. Mereka butuhkan adalah informasi-informasi yang benar, pendidikan, edukasi, ya, sehingga tidak ada lagi mereka tertipu, tidak ada lagi mereka kecewa, tidak ada lagi mereka terlantar, karena dengan adanya umroh mandiri potensi untuk penipuan terjadinya keterlantaran jemaah ini sangat besar. Karena apa? Siapapun bisa bawa jemaah. Kalau jemaah kecil sih nggak ada masalah. Kadang-kadang jemaah besar. Kemudian track recordnya tidak ada izin PPU-nya. Ketika ada masalah, Depak pun atau kepolisian dia tidak bisa mendeteksi. Kalau sudah ada yang izinnya, maka Depak pun tahu mendeteksi dan punya punishment-nya, mencabut izin. Namun buat penyelenggara umroh mandiri ini, jangan sampai akhirnya banyak terjadi kasus orang yang nangis. Nangisnya bukan di Ka'bah, tapi nangisnya di bandara. Untuk itu, bukan mereka yang salah, tapi yang salah adalah kita, karena kita tidak mau menyiarkan ini agama. Jadilah pelayan tamu Allah yang baik, jadilah pelayan tamu Allah yang bisa menyenangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan inilah mendekatkan diri kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sio. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Pak Sio, mohon maaf. Ustadz Pandi di sana sedang azan sholat maghrib waktu Saudi. Jadi belum bisa memimpin muhasabah ini. Ustadz Pandi memberikan informasi sedang azan sholat maghrib di kota Mekah Mukarramah. Berkenan Pak Sio untuk memimpin muhasabah barangkali? Insya Allah, insya Allah. Baik. Toib, Ada di baik. sini ada siapa di sini ada yang belum tuh? Boleh, boleh silahkan barangkali mau menunjuk salah satu asatid. Ada Ustadz Fikri tuh. Ustadz Fikih, oh, boleh, boleh Ustadz Fikih berkenan open mic dan boleh memimpin doa muhasabah. Ini informasi dari Ustadz Sopandi, Ustadz Pandi posisi sedang azan. Ini sedang azan di sana. Ya, Ustadz Baik, Fikih, Alhamdulillah. Silakan Ustadz berkenan memimpin doa di Ya, akhir majelis kita karena ini. penting ya
sehingga pertemuan ini berkah, pertemuan ini Mhm. diridhai Allah ya, dan membedakan dengan pertemuan-pertemuan nilai-nilai dunia, Mhm. maka pertemuan ini selalu kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Insyaallah, insyaallah. Silakan Ustaz Vicky mungkin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Engkau adalah Rabb yang paling penyayang di antara semua penyayang, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami malam hari ini, ya Allah. Ridhoilah semua kegiatan kami dalam rangka menuju Baitullah, ya Allah. Dalam rangka membantu melayani semua hambamu untuk menuju baitmu, ya Allah. Untuk menuju rumahmu, untuk berkunjung kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah kami sekiranya ada niat kami yang barangkali khilaf. Mungkin niat kami ada sedikit bergeser, ya Allah. Bantulah kami untuk kembali memperbaiki niat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami sekiranya ada sesuatu yang engkau tidak ridhoi, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah, berikanlah juga kami taufik, berikanlah kami petunjuk untuk dapat mengamalkan, memperbaiki petunjuk yang telah engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berkahilah anak-anak keturunan kami, keluarga kami, semua keluarga besar dari Fajar berkahilah ya travel, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah pimpinan kami umurnya, ya Allah. Berkahilah kesehatannya, rezekinya, sehingga dapat terus membimbing kami, membersamai kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keistiqomahan kepada semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam membimbing, dalam membantu semua tamu-tamu dan calon tamu-tamunya Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tanalu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Alim, ya Sattar, ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Alhamdulillah, syukur kasiran Ustadz Ahmad Fikih. Mudah-mudahan doa-doa yang beliau pimpin Allah kabulkan. Dan kita doakan sahabat kita Ustadz Ahmad Fikih senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang paripurna dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat semua, terima kasih para narasumber. Yang pertama Ustadz Ahmad Sopandi yang menyapa kita dari Baitullah, dari Makkah Mukarramah. Semoga sahabat yang menyimak segera berjumpa dengan beliau. Insya Allah berjumpa di Baitullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya sahabat kami juga
Bang Haji Padil. Bang Haji Padil tadi menyapa kita dan update hal tentang umrah mandiri sangat gamblang sekali. Dan bagi siapa dari yang hadir ini ingin mendapatkan slide-nya, silakan bisa menyapa salah satu kenalan yang ada di FBI Group ini ataupun bisa menyapa kami juga boleh silahkan. Kenapa? Karena sudah di-share juga di grup Syiar Baitullah. Dan selanjutnya juga Pak CEO FBI juga tadi sudah menggamblang dan mengupas juga bagi sahabat yang berminat bergabung juga silakan bisa bergabung ke tim Syiar Baitullah di FBI Group juga. Dan terakhir sahabat kami Ustadz Ahmad Fikih, terima kasih sangat menyentuh doa-doa beliau walaupun spontan ini menandakan kematangan keilmuan beliau. Masya Allah. Barakallahu fikum sahabat kami Ustadz Ahmad Fikih. Dan sahabat semua, terima kasih yang sudah hadir. Mari kita scroll. Alhamdulillah yang stay dari tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari tadi sudah stay dari atas dulu. Ya, dari atas sesuai abjad. Ya, Alhamdulillah. Ustadz Ahmad Sujai, terima kasih. Kak Aisyah sudah stay juga, terima kasih. Bu Yezen, terima kasih. Sahabat Dedi juga terima kasih. Pak Fajar, sahabat Fuad, terima kasih. Sahabat Uzaifah, Alhamdulillah. Sahabat Ismail, wah ini alumni umrah kita. Selanjutnya sahabat Milawati, ada dua user ya, Milawati ini Alhamdulillah. Sahabat Muhammad Lukman, terima kasih. Sahabat Muhammad Adi Wibowo, terima kasih. Bu Haja Nova, terima kasih. Sahabat Riyadi, terima kasih. Bu Hajatitin, terima kasih sudah menyimak. Umi Ani, terima kasih. Sahabat Wendy, Raffi, Tadiantara, terima kasih. Dan terakhir sahabat Yusuf dari huruf Y ya. Alhamdulillah. Bagi sahabat yang ingin mendapatkan slide yang belum bergabung di FBI Group bisa menyapa handphone saya di 081 90 30 055 ataupun mudahnya silakan bisa menyapa salah satu tim FBI yang sahabat kenal. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat semua. Mari kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Bagi yang mau buka kamera silahkan ya. Alhamdulillah bisa sambil kenalan ya. Saya tidak akan close. Bagi sahabat yang ingin berinteraksi, ta'aruf misalkan Facebook dan lain-lainnya silahkan tuliskan saja. Secara resminya kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.